Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Kali ini kita masih membahas soal latihan 5.2. Kita akan membahas soal nomor 4 dari buku siswa matematika kelas 9. Oke, kita mulai. Suatu kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi T cm. Jika luas permukaan kerucut adalah A cm persegi dan volume kerucut adalah A cm kubik, maka tentukan nilai dari T dan nilai dari A. Oke, kita akan selesaikan soal ini. Perhatikan yang diketahui di dalam soal ini adalah jari-jari kerucut 6 cm dan tingginya adalah T cm. Kemudian di sini diketahui juga bahwa luas permukaan kerucut adalah A cm persegi dan volume kerucut adalah A cm kubik. Jadi baik luas permukaan maupun volume dari kerucut itu sama bernilai A. Oke. Dari jari-jari 6 cm dan tinggi T cm kita bisa menentukan nilai dari S atau garis pelukis. Seperti kita ketahui bahwa S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga S sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Karena nilai R-nya adalah 6 cm dan nilai T-nya adalah T cm, maka nilai S sama dengan akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, kita akan jawab soal 4A. Kita akan menentukan nilai dari T. Kita mulai dari rumus luas permukaan kerucut. Kita tahu di dalam soal luas permukaan kerucut adalah A nilainya, maka kita bisa menuliskan bahwa luas permukaan kerucut sama dengan A. Nah, rumus dari luas permukaan kerucut adalah PR dikali R ditambah S, maka A sama dengan Pi kali 6 dikali 6 ditambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. R kita ganti dengan 6, kemudian S kita ganti dengan akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Dari sini ya. Oke, ini adalah luas permukaan kerucut yang bernilai A. Sekarang dari yang diketahui volume kerucut bernilai A, kita dapat menuliskan bahwa volume kerucut sama dengan A. Kemudian karena rumus volume kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T, maka A sama dengan 1/3 Pi dikali 6 pangkat 2 kali T. Oke, dari kalimat yang berwarna kuning nilai A adalah ini. Kemudian dari kalimat yang berwarna putih nilai A adalah ini. Maka kita dapat menuliskan bahwa Pi dikali 6 dikali 6 ditambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat, ini nih, itu akan sama dengan 1/3 Pi kali 6 pangkat 2 kali T. Kita tuliskan seperti ini saja, 1/3 Pi dikali 6 dikali 6 dikali T. Oke, kita sudah dapat persamaan seperti ini. Perhatikan ruas kiri yang berwarna kuning dan ruas kanan yang berwarna putih. Kalau ruas kiri dan ruas kanan masing-masing dibagi oleh Pi kali 6 atau 6 Pi, maka ruas kiri dan ruas kanan menjadi seperti ini. Yang ruas kiri adalah 6 ditambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat, dan yang ruas kanan menjadi
1/3 dikali 6 dikali T. Kemudian ruas kiri kita buka kurungnya, hasilnya adalah 6 ditambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Sedangkan yang ruas kanan kita hitung 1/3 dikali 6 adalah 2, kemudian kali T. Jadi yang ruas kanan menjadi 2T. Sekarang jika ruas kiri dan ruas kanan dikurangi oleh 6, maka yang ruas kiri itu menjadi akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Sebab 6 ini sudah habis dikurangi oleh 6. Sedangkan yang ruas kanan itu adalah 2T dikurangi 6. Oke, kita dapat persamaan yang ini. Perhatikan ruas kiri. Ruas kiri adalah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Kemudian ruas kanan adalah 2T dikurangi 6. Jika ruas kiri dan ruas kanan masing-masing dikuadratkan, maka yang ruas kiri menjadi 6 kuadrat ditambah T kuadrat, dan yang sebelah kanan menjadi 2T dikurangi 6 pangkat 2. Sekarang kita hitung 6 pangkat 2 adalah 36 dan T pangkat 2 tetap. Jadi yang ruas kiri adalah 36 ditambah T kuadrat, dan yang sebelah kanan 2T dikurangi 6 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4T kuadrat dikurangi 24T ditambah 36. Sekarang masing-masing ruas kita kurangi dengan 36 dan T kuadrat. Maka yang ruas kiri menjadi 0 ya. Ruas kiri menjadi 0 karena 36 ditambah T kuadrat dikurangi oleh 36 dan T kuadrat itu hasilnya 0. Sedangkan yang ruas kanan menjadi 4T kuadrat dikurangi 24T ditambah 36 lalu dikurangi oleh 36 dan dikurangi lagi oleh T kuadrat. Maka yang ruas kanan menjadi 3T kuadrat dikurangi 24T. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Maka kita gunakan cara penyelesaiannya dengan menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat. Sekarang kita faktorkan yang ruas kanan. Yang ruas kiri tetap 0, jadi 0 sama dengan 3T dikali T kurangi 8. Nah, dari sini kita peroleh nilai T1 adalah 0 dari sini. Kenapa 0? Karena 3T sama dengan 0, maka T-nya adalah 0. Kemudian T yang kedua kita peroleh dari sini, dari T dikurangi 8 sama dengan 0, maka kita peroleh T yang kedua adalah 8. Karena nilai tinggi itu tidak mungkin 0, maka T yang kita gunakan adalah T2, yaitu sama dengan 8. Jadi nilai dari T adalah sama dengan 8. Oke, kita sudah selesaikan nomor 4A. Kita peroleh nilai T-nya adalah 8. Sekarang kita akan menentukan nilai dari A, soal nomor 4B. Kita tahu dari soal bahwa luas permukaan kerucut adalah A. Begitu juga volume kerucut, yaitu A. Nah, dari sini maka kita bisa menuliskan bahwa A sama dengan IR dikali R ditambah S. A sama dengan luas permukaan kerucut. Ya, kita tinggal masukkan nilai R dan nilai S. Karena nilai R-nya adalah 6 dan S-nya adalah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat, maka
A sama dengan pi kali 6 ditambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kita tahu bahwa nilai T yang kita peroleh adalah 8. Maka kita ganti nilai T-nya dengan 8. Sehingga kita peroleh pi kali 6 dikali 6 tambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini T-nya sudah diganti oleh 8. Sekarang kita hitung, kita peroleh pi kali 6 kemudian dikalikan 6 ditambah akar pangkat 2 dari 6 kuadrat yaitu 36 ditambahkan 8 kuadrat yaitu 64. Kita peroleh pi kali 6 dikalikan 6 ditambah 10. 10 dari mana? 10 berasal dari akar pangkat 2 dari 36 ditambah 64. 36 ditambah 64 itu kan 100. Kemudian di akar pangkat 2 kan, maka akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Sehingga nilai A-nya adalah pi dikali 6 dikalikan 16. 16 berasal dari 6 ditambah 10. Sehingga nilai A-nya adalah 96 pi. Jadi kita peroleh nilai A adalah 96 pi. Itulah pembahasan soal latihan 5.2 nomor 4. Untuk pembahasan nomor selanjutnya kalian dapat saksikan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.